Apa yang tidak bisa Tuhan kerjakan tanpa bantuan kita, manusia? Mari kita belajar dari perenungan firman Tuhan hari ini. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami dengan hikmat, supaya kami mengerti dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita membaca kitab Sakaria pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Sefanya dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu Heldai, Tobia, dan Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Saudara, kembali lagi pertanyaannya, apa yang tidak bisa Tuhan kerjakan tanpa bantuan kita, manusia? Tentu saja tidak ada. Lalu mengapa Tuhan membutuhkan manusia dalam pekerjaan-pekerjaannya? Ini hal yang harus kita pahami. Dilibatkan Tuhan dalam pekerjaannya adalah hal yang istimewa dan membanggakan. Kita tidak sedang membantu Tuhan, tidak sama sekali. Tetapi Tuhan sedang membawa kita supaya memiliki hidup yang berguna. Mari perhatikan bacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan menyuruh Sakaria untuk pergi menjumpai Heldai, Tobia, dan Yedaya. Tuhan mau supaya orang-orang ini yang telah diberinya kesempatan dan kemampuan, supaya mereka terlibat dalam pembangunan bait Allah. Mereka punya hidup yang berguna bagi persekutuan umat Tuhan. Saudara, hari ini kita belajar bahwa demikian mereka diminta untuk memberi dukungan dalam persekutuan umat Tuhan. Demikian juga kita diminta oleh Tuhan. Sebagai warga gereja, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau kita saling mendukung, saling menguatkan dan bukan melemahkan. Tuhan mau kita saling membangun, bukan menggigit dan menjatuhkan. Perhatikan nasihat firman Tuhan hari ini. Apapun peran kita dalam keterbatasan, bahkan mungkin dalam gumul kita, Tuhan tidak mau kita jadi batu sandungan. Tuhan mau kita dapat dipakainya dengan semua yang Dia beri di hidup kita untuk bermanfaat dalam persekutuan sebagai umat Tuhan, dalam kehidupan bergerejanya. Karena itu saudara, di tengah tantangan, di tengah perbedaan, Tuhan mau kita mengambil peran untuk membangun hidup bersama orang lain. Bagaimana caranya? Ada dua hal yang kita renungkan hari ini. Pertama, milikilah sikap yang saling menghormati, saling menghargai, dan saling menerima dalam persekutuan bersama orang lain. Kita mungkin akan melihat kelebihan-kelebihan dalam diri kita, tetapi juga kita pasti akan menemukan kelebihan-kelebihan dalam diri orang lain. Maka yang ada pada kita akan melengkapi apa yang ada pada orang lain, demikian juga yang ada pada orang lain akan melengkapi yang ada pada kita. Kedua, mari miliki kerelaan hati untuk mendukung hidup orang lain. Nasihat firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, ikan yang hidup di laut saja berguna. Apalagi kita yang diciptakan Tuhan sangat istimewa. Mari berguna dalam hidup bersama orang lain. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih melengkapi kami dengan begitu banyak hal yang membuat kami dapat membangun persekutuan hidup bersama orang lain. Ajar kami untuk tidak egois, tetapi memiliki kerelaan untuk saling menolong, saling membantu, supaya hidup kami bermanfaat dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.